Pemirsa, sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Pada sidang hari ini pihak KPK dan Hasto telah menyerahkan kesimpulan masing-masing. Sidang putusan dilaksanakan pada Kamis besok. Kristianto terbuka untuk umum. Pemohon hadir kuasanya ya. Sidang pra-peradilan lanjutan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan. Dalam sidang hari ini pihak KPK dan Hasto sudah menyerahkan kesimpulannya masing-masing. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyebutkan Hasto dan tim kuasa hukum yakin pra-peradilan akan dikabulkan karena fakta dan bukti yang ada tidak mencukupi. Pra-peradilan yang kami ajukan. Dalam hal ini semua proses persidangan sudah berjalan dan lancar dan besok akan ada putusan. Tentunya kami dengan dalil yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli yang kami sampaikan, kami meyakini bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap menghadapi apapun putusan hakim atas gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Namun ia mengingatkan agar hakim mendengarkan kata hati dalam membuat keputusan. Tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formal dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto berlangsung panas. Adu mulut terjadi antara tim Biro Hukum KPK dan tim kuasa hukum Hasto hingga mengundang teguran dari Hakim Tunggal Juyamto. Sebentar. Tolong. Sebentar, Pak. Suasana memanas ketika tim Biro Hukum KPK berdebat dengan tim kuasa hukum Hasto Kristianto dalam sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suara meninggi mengakibatkan Hakim Tunggal Juyamto terpaksa menengahi, bahkan menegur kedua belah pihak. Hakim meminta kedua tim kuasa hukum untuk berbicara sopan dan tidak berteriak. Sebenarnya simpel saja kok, Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya enggak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya enggak apa-apa, kan gitu. Keributan ini berawal saat hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Namun tim KPK ternyata hanya mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Tim kuasa hukum Hasto segera maju ke hadapan meja hakim untuk melihat dokumen tersebut. Namun ditolak tim Biro Hukum KPK. Sidang gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada hari Selasa menghadirkan 4 ahli pidana dari KPK. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto akan diputus besok hari Kamis 13 Februari. Dari Jakarta, tim liputan E-News melaporkan.
Di tengah polemik penggeledahan kantor Ditjen Migas oleh Kejaksaan Agung, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menonaktifkan Ditjen Migas Ahmad Mutasyar. Pihak Kejagung menyebutkan penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Subholding. Pasca penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejagung di kantor Ditjen Migas, Kementerian SDM Jakarta Selatan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera menonaktifkan Ahmad Mutasyar dari jabatan Ditjen Migas. Keputusan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi sembari menunggu proses yang tengah berjalan. Sebagai gantinya, Menteri SDM menunjuk Triwinarno yang merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebagai pelaksana harian Dirjen Migas. Sementara itu, di tengah penyidikan pihak Kejagung, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menegaskan bahwa Kementerian SDM akan kooperatif mengikuti proses hukum. Pihaknya juga tengah melakukan evaluasi internal. Kami mengikuti proses hukum yang berlaku dengan adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Ya tentu ini ada subjek-subjek yang dilakukan pemeriksaan. Ya tentu kita akan mematuhi dan juga akan sangat kooperatif dengan proses hukum yang ada. Di Ditjen Migas ini kita lagi evaluasi internal. Ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Dinonaktifkan kemarin sore. Kemarin sore sudah dinonaktifkan? Iya. Sebelumnya penggeledahan yang dilakukan Kejagung Senin siang berlangsung di 3 ruangan di 4 lantai berbeda di Kementerian ESDM Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung lebih dari 5 jam sejak pukul 12 siang yang menyasar ruang Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruang Direktur Pembinaan Usaha Hilir, serta ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang bukti, dokumen, dan elektronik. Tentu penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Selain itu, Jampitsus juga mengumpulkan sejumlah bukti berupa keterangan 70 orang saksi yang telah diperiksa termasuk 1 ahli keuangan negara. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai membongkar pagar laut milik PT TRPN Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan usai ditemukannya pelanggaran oleh PT MAN. Kementerian Kelautan Perikanan KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara MAN yang berdiri di sebelah pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Penyegelan oleh pihak KKP itu setelah melakukan pemeriksaan kepada pihak PT MAN. Pagar laut yang disegel KKP berada di sebelah pagar laut milik PT TRPN yang hanya berjarak 100 meter. Pihak KKP melakukan penyegelan pagar laut milik PT MAN usai memeriksa pihak tersebut dan meninjau langsung ke lokasi. Dari pemeriksaan ditemukan pelanggaran, yaitu pendirian pagar laut tidak dilengkapi surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL. Nah, sekarang kami cek ke lapangan nih. Nah, untuk sebagai langkah awal karena hasil pemeriksaannya dugaan pelanggarannya sama, tidak dilengkapi dengan PKKPRL. Itu kami pasang penghentian kegiatan. Pihak KKP terus memantau pembongkaran pagar laut serta melakukan pengecekan perluasan area pagar laut milik PT MAN Mega Agung Nusantara tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Terkait kisruh pagar laut di Tangerang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan telah menggelar investigasi internal. Selain membatalkan hak atas tanah di wilayah Laut Tangerang, Nusron juga mencabut lisensi kantor jasa survei serta memecat 6 pegawai dan sanksi berat pada 2 pegawai. Langkah-langkahnya kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang juga kita batalkan sebanyak 50 bidang. Yang semua nanti dalam perjalanannya, semua yang ada di luar garis pantai, yang di laut, semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan penegakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan lisensi KJSP, RMLP yang melakukan pengukuran. Kemudian yang nomor 2 adalah kita telah memberikan sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatan 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sudah kita lakukan dan posisinya saat ini baik Dirtipiter maupun Dirtipidum sudah melakukan proses penyidikan.